Benar-benar. Ya, saya pikir Gen Z sekarang jauh lebih mudah, lebih diuntungkan dengan adanya teknologi. Jadi ya gunakan teknologi, aset digital kita, gadget kita sebagai sarana untuk belajar, satu. Yang kedua, sarana untuk menghasilkan cuan. Bisa juga loh, kita menghasilkan cuan hanya dari menggunakan gadget kita gitu kan. Nah, adanya digital ini merubah segalanya dan akan membuat segala sesuatunya lebih mudah, baik penyebaran informasi maupun secara akses. Untuk itu, adik-adikku semua, gunakanlah secara bijak gadget digital, sosial media yang kalian gunakan, untuk itu bisa memberi manfaat seluas-luasnya buat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses semuanya. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Bukan kedatangan, lebih tepatnya saya datang ke beliau. Ini dia Bapak Franchise Indonesia. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Mas Hendy Setiono. Assalamualaikum Mas. Gini ya Mas. Thank you udah datang ya. Mbak Riang Ngegas ini hits di mana-mana. Saya setiap pulang, kantor saya di Sidoarjo, mau pulang ke rumah Surabaya, mesti ketemu balihonya Mbak Ria di mana? Aduh, ketemu baliho doang Mas. Tapi kalau Bapak Raffi ketemunya seluruh negara, seluruh dunia. Amin. Makasih ya Mbak Ria udah datang ya. Amin, siap gerak. Mas, Yes. kemarin baru dari Aqsa ya Mas? Iya, Spill jadi dikit. alhamdulillah kebetulan istri pengen banget ke Al-Aqsa gitu kan. Jadi ada kesempatan, kebetulan ada tour yang menyediakan layanan ke Al-Aqsa. Udah, kita nggak mikir panjang, kita berangkat. Walaupun memang betul 80% turis di Yerusalem itu di Al-Aqsa lagi turun. Sehingga memang tidak begitu ramai, bahkan cenderung sepi. Tapi justru karena tidak terlalu ramai, kita ibadahnya jadi lebih khusyuk. Gitu Jadi ya? justru saya merasakan sendiri bahwa mungkin belum sepenuhnya aman, betul, tapi nggak seperti yang di berita-berita kok. Gitu ya? Iya. jadi Nggak ya, ada gen ini? nggak, ya ada ketemu tentara dari tentara IS di sana gitu kan. Kemudian kita ke Palestina juga. Kemudian berkunjung ke toko-toko warga lokal, tapi overall menyenangkan. Pengalaman yang saya merekomendasikan buat teman-teman yang mau menjalankan ibadah, mungkin sudah menjalani umroh beberapa kali, haji juga ke Al-Aqsa itu pilihannya. Gitu Pas. ya? Tapi bisa masuk ya Mas? Bisa, Di dan masjidnya? benar, dan alhamdulillah maksudnya di situ kita nggak cuma ke Al-Aqsa aja ya, jadi berkesempatan buat lihat makam Nabi Ibrahim, Masya Allah. lihat makam beberapa nabi-nabi yang lain juga, Nabi Musa dan sebagainya. Dan kebetulan saya mengambil tour yang Al-Aqsa plus Petra Jordan. Petra Jordan. Ya, di Jordan, di Petra, kunjungan ke sana, sama ke Mesir, ke Kairo. Jadi lihat piramid dan lain sebagainya. Jadi seru sih. Sempat ketemu Fir'aun nggak Mas? Lihat ininya, Lihat. muminya, bener. Muminya? Melihat, Mas? Iya. Lihat mumi, dan ada museumnya kan. Jadi Ah. kita lihat ke museumnya Fir'aun. Jadi ya itu juga sebagai refleksi ya, bahwa ternyata kalau ya manusia sehebat apapun gitu ya, kalau udah di akhirnya ini ya juga seperti Fir'aun ya, jadi pelajaran buat kita semua, nggak boleh sombong sebagai manusia. Nggak boleh sombong. Dan saya melihat sendiri beliau adalah orang yang sangat humble. Wih, Sangat humble. Karena Amin, apa? amin, amin. Semua pengusaha yang kalau saya lihat itu yang sukses-sukses, semua humble, nggak ada yang sombong. Itu senang gini. Terbukti beliau nanti saya duluan, Masya Allah, terima kasih ya. Dan saya proud. Saya bingung ini, hebat banget ini calon Bupati Sidoarjo, sampai tak foto loh Mbak Iki nih. Masa sih? Balihonya itu. Masa sih, Tak Mas? googling ki siapa sih Mbak Riang Ngegas iki siapa? Oh, tiba-tiba YouTuber. Lalu sekarang saya masuk di podcastnya. Aduh, izin saya. Malu ini calon walkot. Insya Allah, the next walkot Amin. Surabaya ya, amin. Nggak Kita nolak, doakan nggak nolak. masing-masing. Ini kampanyenya. Oh iya ya. Mas Kaisang dan Hendy Oke. Setiono. Mas Kaisang dan Hendy Setiono ini banyak ini di baliho-baliho ini seperti ini ya. Kayaknya semua wajah Mas Kaisang ada di seluruh Indonesia ini ya. Iya. Gandengannya Mas Hendy. Tapi kalau di Surabaya kan koalisi pisang nasional, jadi Oke. aman. Aman ya, kasih bisa nasional ya. Ini ya guys ya, keren harus di. Nah sekarang ini ngomong yang ini nih. Siap. Ini yang pride-nya dan ini yang internasionalnya dan ini yang bikin beliau sampai di titik ini. Nah, Amin. Mas, Ya. kalau ngomongin Baba Raffi sudahlah, nggak ada yang nggak kenal sama Baba Raffi. Apa sih Mas kunci suksesnya Mas sampai segini hebatnya Mas? Apa ya? Ya maksudnya ya semua dimulai dari nol juga. Jadi start small, dream big. Jadi saya pikir kuncinya konsisten. Jadi perjalanan sekarang 21 tahun, memasuki Tahun perjalanan. berapa mohon maaf Mas? Mulai dari 2003, berarti tahun ini 21 tahun. SMA saya kelas 1 tuh Mas. Itu SMA kelas 1 ya? Aku baru kuliah. jadi Kuliah? Mas Mbak masih
unyu-unyu sekolah SMA, aku udah mulai jualan kebab pinggir jalan. Ini? Iya, di depan kampus legendaris namanya kampus Untak. Kampusnya Mbak Ria ya. Begitu ya. Dulu saya jualan di situ di Nginden Semolo. Ini? Iya, dan bersyukur alhamdulillahnya ternyata responnya bagus ya, karena kita yang memperkenalkan makanan kebab di Indonesia sebagai pelopor yang berjualan makanan kebab di Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya membuat momentum masyarakat yang awalnya nggak kenal kebab jadi tahu kebab, yang awalnya mereka hanya coba-coba jadi suka, dan akhirnya ya bersyukur banget jalan sampai sekarang lebih dari 1.500 outlet di 10 negara. Di 10 negara? Iya. Negara yang paling sulit masuknya apa, Mas? Kalau bicara paling sulit ya, yang pasti yang paling jauh yaitu Belanda. Kita sempat jalan 3 tahun di sana sampai akhirnya tutup karena COVID pandemi. Jadi di satu kota namanya Den Haag, sekitar setengah jam dari Amsterdam, kita membuka cabang beberapa pertama di Eropa. Dan itu saya begitu pembukaan grand opening ke sana datang, saya terharu menangis. Gitu ya Mas ya, bisa merasa. keren ya, local pride nyampe ke Local Belanda. pride, kan local pride ya, karena memang kita punya misi gastrodiplomasi, memperkenalkan gastronomi kita, kuliner-kuliner kita asli Indonesia supaya bisa mendunia. Ya, salah satunya lewat apa? Ya, lewat wisata-wisata kuliner. Indonesia banyak kok kuliner-kuliner hebat. Maksudnya di luar kebab yang saya jalani ya, kita punya produk-produk Indonesia yang ternyata menarik buat bisa kita promosikan sebagai bentuk gastrodiplomasi keluar. Gitu. Jadi mempromosikan Indonesia melalui kuliner. Melalui kuliner. Kan saya dengar ada yang di India ya Mas. Di India Betul. Kayaknya agak sulit ya Mas ya. India itu justru saya buka pas pandemi 2021 apa 2022 gitu. Justru pandemi. Betul, dan menariknya adalah populasinya kan cukup besar. Betul. Nah, saya memang harus melakukan penyesuaian adjustment karena bahan dasar yang kita gunakan lebih ke bahan dasar daging kebab yang menggunakan beef. Ya. Sementara di India kan Nggak boleh. nggak boleh makan beef. Makanya itu. Akhirnya kita adjust, bikin menu vegetarian, vegan. Kita bikin menu dari mutton, dari chicken, dan lain sebagainya. Tapi itulah kreativitasnya akhirnya terbangun. Tapi bisa ya Mas ya, masuk akhirnya ya Mas. Alhamdulillah. Dengan diganti itu tadi ya Mas. Ya, akhirnya diterima dengan baik. Negara-negara seperti selain India ya, Bangladesh, itu bagus loh, respon marketnya oke loh. Bangladesh. Ya, di samping negara yang kita buka sendiri di Malaysia, Filipina, Brunei, yang negara-negara dekat dengan culture Southeast Asia, pasti lebih mudah buat kita penetrasinya. Awalnya Mas, kenapa Ya. kebab? Awalnya Mas. Kebab ya? Iya, kan pasti ada trigger dong Mas, Iya, yang iya. dipilih gitu. Dan ini yang membuat Bapak franchise Indonesia, ini yang menjuluki Iya. Mas Hendy adalah the king of Widih. franchise Amin, amin, Indonesia. amin. Kan terbukti Mas, memang Iya. gitu kan. Kalau kita ngomong franchise, udah Mas Hendy, sudah Iya. selesai dah. Jadi ya sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi kenapa sih bisnis kuliner, kenapa bisnis kebab pertama kali? Awalnya juga dari hobi, dari suka kulineran. Gitu ya. Jadi hobinya apa sih ya? Saya hobi kulineran, hobi jalan-jalan, hobi nyobain makanan baru gitu kan. Dan kebetulan memang ya orang tua saya kan memang nggak ada darah pengusaha ya. Ibu saya guru, ayah saya kerja sebagai salah satu karyawan di negara Qatar di Timur Tengah. Oh, di Qatar. Jadi sebenarnya nggak sengaja jalan-jalan ke Qatar, nyobain kebab di sana. Akhirnya muncullah ide, aku tak bawa kebab ke Surabaya wis. Tahun 2003. 2003. Ya, itu masih baru masuk kampus, baru masuk kuliah. Keren. Jadi ya bersyukur ternyata yang kita mulai dari kecil-kecilan karena passion ya, kita suka mengerjakan bidang F&B kuliner. Jadi nggak kayak bekerja, nggak kayak beban, kayak hobi aja. Tapi bukan passion waktu itu ya memang. Passionnya memang di F&B, tapi maksudnya bukan passion jago masak. Saya nggak bisa sebagai cook itu nggak punya keahlian di sana. Cuman senang kulineran. Saya ke Sidoarjo, apa sih daerah distrik Sidoarjo, daerah kuliner, Jalan DPR misalnya. Oh, Kafling DPR. Ya, Kafling DPR gitu kan. Kafe itu. Kan kafe-kafe. Nah, itu saya seneng hopping aja, lihat-lihat aja. satu tempat-tempat lain yang Rujak lagi cingur? ngetren apa sih. Rujak cingur di samping masakan tradisional. Itu juga top, harus itu. Soalnya banyak yang bilang Mas kalau rujak cingur itu kayak god Mas. Ya, Kan selera hitam ya. Terus rawon juga gitu. Benar, rawon. Teman-teman saya kok kesini pasti mintanya apa? Kalau nggak rawon, bebek. Nah, ya bebek ya, bebek Makan betul. Surabaya. Rawon. Itu soalnya banyak. Sidoarjo apa kuliner khas Sidoarjo? Rujak cingur. Terus apa lagi? Apalagi ya, kerupuk udang. Itu buat oleh-oleh. Kupang. Kupang ya, wah itu Pernah? top banget.
Suka Pernah banget doyan. Nggak semua orang mas, Doyan karena kan kol, lihat kuah ya mas ya. Benar. Kuahnya kan kadang gelap karena dari Iya. petis kan. Iya, Tapi kita kan udang gelap kan. Benar. Dan banyak kalau teman-teman yang dari Jakarta datang itu yang pakai kayak got gitu kan nyebelin ya mas ya. Jadi kita akhirnya Tapi begitu nyeruput, enak ya. enak. gitu. Nah, berutukin, ih gila ya, minta dong kayak gitu. Siap. Keren nih mas Hendy. Yes. Terus mas, Ya. 10 tahun yang lalu dan sekarang apa bedanya? Ya tentu semakin kemari ya semakin banyak pengalamannya gitu kan. Lebih baik berproses dulu sehingga akhirnya kita menjadi berpengalaman. Dan dalam menjalani berproses itu mengalami yang namanya proses jatuh bangun berkali-kali. Jadi yang namanya kegagalan itu udah biasa. Udah jari itu 10 itu mungkin gagalnya lebih dari jumlah jari kita gitu kan yang saya alami gitu kan. Jadi nggak apa-apa itu teman baik kita sebagai pengusaha. Artinya perjalanan bersyukur saya memulai bisnis 20 tahun yang lalu. Tahun ini masuki tahun ke 21 tahun sehingga pasti mengalami semua fase perjalanan up and down-nya. Gagal, bangkit lagi, pantang menyerah, konsisten itu memang harus dilalui. Nah, kalau saya bedakan apa sih bedanya 10 tahun pertama sama 10 tahun kedua? 10 tahun pertama karena masih muda, spiritnya gaspol aja. Gas terus gitu kan. Udah tabrak sana tabrak sini, udah nggak mikir resiko, yang penting gas dulu gitu kan. Nah, 10 tahun kedua sudah lebih berhati-hati nih. Wah, kalau begini nanti resikonya begini. Begini resikonya gini. Oh gitu ya, Akhirnya berbeda apa? ya mas ya? Iya, akhirnya Lebih jadi lebih wise. bijak, lebih wise. Oh, Sehingga iya. dalam mengambil semua atau sebuah keputusan, kita flashback terhadap apa sih kira-kira manfaatnya, apa sih yang bisa kita hasilkan dari sini. Kalau memang nggak ada manfaatnya, ngapain dikerjain? Siap, setuju. Berapa mas untuk brandnya Mas Hendy sendiri yang dipegang tuh? Ya, bersyukur saya menjalani saat ini ada 12 perusahaan, 12 brand di bawah grup Baba Raffi Enterprise. Tidak hanya F&B aja, selain kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab, ya ada beberapa brand lain seperti Forestry Coffee. Lalu saya ada klinik kecantikan juga, Apa mas namanya? Aura Dermatologi, Aura. Sudah ada di Surabaya? di Dharmasada coming soon, di Jakarta sama di Bandung. Lalu juga di film juga kita terlibat di film, jadi di semua sektor. Alhamdulillah bersyukur dari jaringan-jaringan ini memang banyak bisnis F&B yang kita kembangkan dengan sistem waralaba, franchise, ada juga yang kita buka sendiri. Jadi kita kombinasi lah. Nah itu pengalaman dari 20 tahun jalan bisnis dari nol yang semua teman-teman juga bisa proses tersebut sebagai pembelajaran bersama gitu kan. Kalau mau sukses nggak ada sukses yang instan. Nggak ada Ya, instan. kita lalui Sukses proses. capek dulu ya mas ya? Iya. Kata Raffi Ahmad gitu ya? Capek dulu ya mas ya? Capek dulu tapi ya maksudnya selama kita enjoy. Enjoy. Suka menjalani prosesnya pasti ketemu kok jalan. Ketemu jalan. Amin, pasti ketemu jalannya. Gensi ya, ketemu jalannya ya. Jangan rebahan terus. Iya. Tapi rebahan kalau produktif sambil jualan online boleh-boleh gitu ya? aja. Oh, boleh-boleh aja ya. Oh, keren. Ini Gensi banget ini ya berarti. Rebahan sambil produktif. Yes. Oke, Mas, pemilihan justru saya yang miss adalah 23 tahun, pastinya Iya. juga banyak up and down yang tadi Betul. Mas Gina sampaikan. Betul. Pemilihan partner ini, Mas. Iya. Yakin lah ya, nggak mudah untuk Iya. pemilihan partner. benar. Apa Mas yang terpenting dalam partner tuh ya Mas? Hmm, Biar kita saya nggak pikir, terkosong lah ya. saya Karena pikir partner itu teman bisa jadi berbeda kalau di urusan bisnis, Mas. benar. Jadi saya pikir namanya partner ya, ya kita harus memiliki value-value yang sama, harus memiliki chemistry yang sama. Kayak orang nikah lah. Orang menikah itu kan juga ya ibaratnya chemistry-nya harus siap mengalami ombak up and down-nya bersama-sama gitu. ya. Jangan mau untungnya aja pas ruginya nggak mau kan. Itu Nah, sehingga yang pertama chemistry pasti. Yang kedua value atau visinya mau kemana sih? Jangan sampai yang satu mau punya 100 cabang, partner yang lain udah 1 cabang aja cukup, gitu kan, sehingga mimpinya tuh. Dan terakhir menurut saya ini juga penting yaitu saling melengkapi satu sama lain. Kalau memang jago masak nggak bisa jualan, maka cari partner yang jago jualan. gitu Dan ya. sebaliknya kalau kita memang keahliannya di bidang marketing misalnya, tapi nggak punya produk, ya kita bisa maklun, bisa kerjasama sama pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk kita. Kita tinggal jual aja. Oh gitu ya Jualannya Mas aja. ya. Tapi sulit loh Mas kalau ngomongin kayak gitu Mas. Chemistry. Iya. Ngomongin Iya, nggak mudah. sejalan. Kan nggak mudah apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh ya Mas. Benar. Sepanjang ini. Pernah nggak mohon maaf ya Mas. Tipu ya. Ya ada aja, maksudnya namanya orang bisnis ya, maksudnya terjadi sama karyawan kita, mungkin kita terlalu percaya, terus akhirnya ya ternyata nggak sesuai standar SOP yang dilakukan gitu kan. Partner juga sama ya, artinya di situ memang butuh komunikasi 2 arah. Gitu ya. Bagaimana komunikasi ini bisa terbangun sehingga bisa menghasilkan jalan keluar yang terbaik. Oh,
Oke, mantap nih, keren. Kalau sudah UAS gini lewat Pak Presiden. Widih, ampun. Amin. Berapa Mas total karyawan Mas seluruhan? Kalau karyawan langsung yang ikut kita di kantor dan di depo ada sekitar 400-an. Tapi yang banyak kan yang karyawan di store, di outlet. Itu ya kita menyebutnya operator sebagai mitra. Ada hampir 3.000. Ya. 3.000? Ya, 3.000. Luar biasa Mas, maintain-nya seperti apa Mas? Ya, karena dengan hati ya. Jadi gitu ya, karena kita dengan hati jadi senang aja gitu. Maksudnya kalau saya setiap kali gitu kan tiap bulan kita ada town hall bersama seluruh karyawan manajemen. Terus rutin kita juga ngumpulin operator di aula di atas. Itu juga ini aja maksudnya mengapresiasi teman-teman yang sudah bekerja bagus. Dia memperoleh reward, kita beri apresiasi. Gitu ya. Dan itu akhirnya membuat mereka menjadi semacam inspirasi bagi kawan-kawan lain. Wah, kalau ini bisa, saya juga harus bisa gitu kan. Ya, jadi achieve lebih baik lagi. Kayak Mas Hendy nih, dapat achieve banyak banget kalau nanti disorot di belakang, luar biasa. Ampun. Amin, Mas, amin. Award-nya banyak banget di sana yang saya amin. lihat. Yang paling buat Mas Hendy proud Pak. Yang apa mana? ya, sebenarnya sih ini semua ya sebagai bentuk apa ya, motivasi sebenarnya. Ya buat tim juga, buat semua partner yang udah berkontribusi luar biasa bahwa kita juga jangan terlengah, jangan lengah, jangan cepat puas, tapi justru dengan adanya apresiasi gitu ya, dapat award misalnya, membuat kita jadi wah lebih baik lagi, inovasi apa lagi nih habis ini, pelayanan lebih baik seperti apa yang kita berikan ke konsumen gitu kan, gimana kita bisa memuaskan pelanggan kita. Nah, hal-hal itu yang kemudian menjadi nilai tambah. Jadi kalau bicara penghargaan apa ya yang paling berkesan, saya pikir mungkin penghargaan pertama saya, yaitu dari 2007. Jadi saya juara pertama Wirausaha Muda Mandiri. Tepuk tangan dong. 2007 ini guys. Karena itu pertama gitu ya, dan berkesan, dan alhamdulillah gara-gara saya mendapatkan juara pertama WMM itu kayak semacam batu lompatan karir-karir berikutnya. Tapi ya kita tentu bersyukur ya, maksudnya di satu sisi kita berterima kasih karena punya tim dan partner yang baik, yang luar biasa. Tanpa mereka kita tidak mungkin bisa seperti ini gitu ya. Tapi di sisi lain, wah kita harus gimana bisa memberi manfaat lebih luas, kontribusi apa lagi nih. Kayak Mbak Ria, udah berani, aktivasi udah mau maju loh. Tinggal habis ini nih, insya Allah. Terima kasih. Sulit nih ketemunya Mbak Ria nih. Bisa ya Mas Hendy ini, framing seperti ini. Jadi gak enak sendiri saya. Mas, bisnis oke. Iya. Keluarga alhamdulillah sehat jalan. Alhamdulillah. Semua berjalan lancar. Iya. Nah, yang saya tanya, politik gimana? Menggelitik tapi harus jawab Mas. Ya, jadi mungkin saya sedikit cerita istri saya kali ya. Istri saya ini kan dosen. Siap. Pengajar di Unair, pengajar di dosen saya berarti. Iya, di FK Unair. Jadi ngajar dokter Unair spesialis kulit untuk SPKK, sekarang namanya SPDV. Jadi yang mau jadi spesialis kulit pasti istri saya ngajar. Di sisi lain istri saya juga seorang pengusaha, punya bisnis namanya Ayola, grup Ayola gitu kan. Ayola. Di Pondok Jati. Siap, terus ada di Surabaya juga ada. Surabaya juga berapaan, sebagai di beberapa mall food courtnya yang handle juga grup Ayola dan sebagainya. Nah, tapi juga praktek. Keren ya, benar bersinergi. Sinergi gitu kan. Suami dan istri harusnya yang seperti ini. Bahaya nih kalau sudah sold out nggak bisa ya. Jadi cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki itu employee, self-employee, business owner, investor. Nah, istri saya keempatnya lengkap. Karena dia karyawan self-employee praktek sendiri juga business owner investor juga. Nemu di mana Mas? Ya. Selengkap itu Mas. Ini apa? Zaman SMA dulu. Nah, sementara saya cuman bisnis doang. Gitu jadi kurang memberi nilai tambah. Mungkin sebagai jejaring bisnis mulai dari UMKM menginspirasi teman-teman lain buat mengembangkan bisnisnya, oke lah. Hal tersebut sudah kita lakukan 20 tahun. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan lebih sebagai bentuk pengabdian supaya ya bahasanya kalau kita udah selesai sama dunia, apalagi sih gitu kan. Jadi sebenarnya terpanggil juga enggak. Maksudnya dalam beberapa kesempatan ada teman-teman yang punya hajat ikhtiar berani maju sebagai legislatif, maju sebagai eksekutif. Oh, saya salut. Mereka luar biasa. Keren, jangan gitu dong Mas. Keberanian termaksud salah satu contohnya Mbak Ria gitu kan, ini harus kita apresiasi. Jadi suatu saat mudah-mudahan saya bisa jangan begitulah. Mbak Ria dan fotonya Mas Hendy kemarin
kalau bisa dilihat di Surabaya banyak banget billboard. Ada Mas Kaisangnya. Nih Mas Kaisang loh ini. Sebelahnya Mas Hendy langsung. Wah, keren. Mbak, itu promosi bisnis. Oh. Ini koalisi pisang nasional. Koalisi Boleh dong promosi. Pisang Nasional. Bukan Kim ya? Bukan Kim ya? Bukan Iya, koalisi mirip-mirip. mirip-mirip ya? KPN. Oke. Bisnis ya ini ya. Tapi emang tertarik ya Mas di sana, Iya. Mas? Ya never say never ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Artinya kita memang punya passion untuk membawa UMKM go global. Punya passion bawa gastronomi, gastrodiplomasi gitu ya. Ya artinya terus penguasaan kita di bidang UMKM juga 20 tahun lebih. Artinya kalau itu bisa ada nilai tambah yang kita berikan, why not juga. Betul. Salah satu. Kalau melihat politik sekarang Mas, ini Iya. agak bergeser Mas. Mas Hendy kan sudah wise sekarang, 10 tahun sebelumnya dan 10 tahun berikutnya. Saya rasa semua sudah didapat ngomong politik. Kira-kira Mas, dengan situasi politik seperti ini, nah untuk wilayah yang Mas Hendy mau tekuni itu yang mana Mas? Apa ya? Apa ya? Politik yang Ya, gimana? sebenarnya nggak ada apa ya target-target khusus, Nggak nggak ada. ada spesifik apa harus apa dan sebagainya. Semua kan kita jalani sebaik-baiknya. Intinya apa sih? Sinergi. Intinya sinergi dan kolaborasi. Nah, kelebihan kita sebagai umat manusia, kenapa pintu rezeki itu terbuka? Karena kita memperbanyak silaturahmi. Siap. Dari silaturahmi terjadilah sinergi, gitu kan? Dari sinergi jadi apa? Jadi cuan, gitu kan? Di dunia bisnis. Betul, Nah, di betul. hal-hal lain, ya di Betul. politik dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kita bisa memberikan impact terbaik kita, sinergi secara positif supaya ya kebaikan ini bisa menular ke banyak orang. Ya. Kalau Jadi- kebaikan keluar banyak orang. Benar, jadi ya artinya kalau bicara saat ini bersyukur teman-teman kita sudah banyak yang menduduki tempat-tempat strategis di kabinet, di kepala daerah, gitu kan, di BUMN, komisaris, dubes, ya artinya kita bersyukur mendoakan mereka yang terbaik supaya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik juga buat masyarakat. kita. Amin. Intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Wih. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Benar Dan banget. Mas Hendy ini salah satunya guys. Amin, amin, amin. Bermanfaat untuk orang lain. Membuka lapangan pekerjaan 3.000 loh Mas. Amin, amin, amin. Nggak semudah itu Mas. Justru Mas Hendy jadi wali kota atau jadi bupati pun belum tentu Mas 3.000 ini bisa terserah. Lebih banyak lagi, jutaan. Ah. DPT-nya berapa? Nah, makanya Sidoarjo itu. berapa DPT-nya? 1,4. Wih, banyak itu. Kalau penduduknya 2,1. Wih, Tapi kan yang asli warga kan 1,4. Yang Iya, KTP. iya, DPT iya. tadi 1,4. Banyak ya Mas ya. Iya, iya. Nah, 3.000 1,4. berapa persen nggak ada apa-apanya? Oh ya enggak dong Mas. Tapi kan berseorangan. Nanti kalau misalnya Mas Hendy jadi dengan tanda tangan, wah semua terserah. Karena Sidoarjo itu Hah? industri nomor 3 loh Mas terbesar di Jawa Timur. Iya. Gitu ya. Iya. Dan Surabaya nomor bagusnya kesejahteraannya cukup baik karena UMR-nya pun juga cukup bagus ya, maksudnya 4. buat Jangan salah. masyarakat Sidoarjo ya. Tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur adalah Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, ada datanya. Nah, ini emang harus dilawan. Siap. Ya salah satu kuncinya memang entrepreneurship. Jadi ya itu salah satu solusi penciptaan lapangan kerja dan penciptaan kemandirian melalui wirausaha. Wirausaha melalui itu ya Mas. Iya, ini tak pakai dulu tak Mas. Nah. Ya. Hah? Kedengeran nggak? Kejauhan nanti? Enggak. Ah, nggak apa-apa dipakai. Nanti kejauhan. Ya beginilah, harus dipakai dulu mic-nya. Kalau nggak gitu nggak dengar. Iya. Saya nggak pakai mic ya. Ini nggak pakai mic tak? Nggak, sudah aman. Ah. Loh, tadi bukannya pakai ya? Kan biasa anak-anak itu keluar masuk nggak masuk sih Mas, cuman memang suaranya lebih dikencangin lagi, biasanya kan begitu, Benar. suka yang kencang-kencang Mas. Benar. Siap, gerak, dilanjut. Oke, tadi ngomongin UMKM sekarang, bukan ngomongin tentang politik ya tadi. Jadi ngeblank akhirnya Mas. Di Yes. Surabaya ini kita tahu lah ya, kita ngomongin dikit politik. Ya. Ini ada pilkadanya tunggal, Ya. calonnya Calon tunggal. tunggal, lawan kota kosong. Wih, seru ini. Nah, Kamu pilih yang mana? siasat Mas. Ya. Kalau kota kosong justru kan lebih sulit malahan ya. Menurut saya tapi ya, Benar. saya nggak tahu menurut Mas Edi gimana. Karena kan orang bakal malas datang ke TPS bukan? Ya, benar juga ya. Maksudnya pemilih golputnya juga kemungkinan jadi bertambah dan sebagainya. Tapi ya di sisi lain sebenarnya efektif dan efisien dari segi jumlah kos kampanye yang akhirnya perlu dikeluarkan. Karena ya kita paham pilkada ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama buat teman-teman yang berani mengikuti kontestasi pemilihan langsung ini kan. Jadi saya salut buat teman-teman yang udah maju gaspol sampai finish gitu ya, Amin. pilkada maupun pileg Yes. sudah berani bertarung, itu udah satu langkah yang luar biasa.
Tapi di samping itu sebenarnya terjadi penghematan yang luar biasa juga. Artinya kalau memang sudah ada anggarannya, kenapa nggak digunakan buat kebaikan yang lain? Ya buat menghibur masyarakat, warga, buat ya berbagi kebaikan, kebahagiaan, sehingga hal-hal yang tadinya digunakan buat kampanye, buat perang nih, ngotor-ngotorin kota misalnya gitu kan. Tapi Surabaya bersih Mas, tidak boleh ada baliho kan Surabaya? Kok boleh ya, Surabaya Beda boleh. kan Sidoarjo. Sebentar doang udah dicopot-copotin gitu. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya akan bawa manfaat yang lebih baik. Jadi ya semua pasti punya sisi plus dan minus ya. Walaupun banyak yang bilang, nggak seru nih. Nggak seru ya, betul. Memang nggak seru sih Mas. Tapi ya karena gimana lagi, mungkin takut lah ya. Ngapain kalau nggak menang gitu mungkin ya Mas. kan realistis juga. Realistis ya mereka. Semua pasti pada berhitung kan. Maksudnya sudah punya historical juga, by data, melihat pengalaman sebelumnya seperti apa, dilakukan analisis, berdiskusi dengan senior-senior, arahannya seperti apa, ya dari situ baru ditelaah yang terbaik. Ya, karena 18 partai semuanya ke calonnya ini kan. Bagus, salut. Keren ya Mas. Luar biasa ini. Nah, ini kan pil kedua. Nah, Ya. nanti di 2009 kayak kosong nih Mas. Bagaimana Mas? Tertarik Mas? Bagaimana? Mbak Ria mau duet mungkin? Gimana kalau kita duet aja? Saya ini Mas, Surabaya coret Mas. Apa-apa, transfer main diperbolehkan kok. Oh gitu. Kayak RK ya? Iya, RK ya, RK aja. lari ke Ya sekarang Jakarta gitu kan, padahal dia betul. dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya artinya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan ya. Maksudnya dengan jejaring yang ada, dengan networking yang ada, alhamdulillah semua juga berjalan dengan baik gitu ya. Selama kita niatnya tulus, baik, mengabdi gitu ya. Maksudnya niatnya memang untuk memajukan bangsa kita, negara kita, atau lebih kecilnya kota kita gitu kan, kabupaten. Nah itu kenapa enggak kita berani bersuara dan memberikan gagasan-gagasan tersebut supaya impact-nya langsung dirasakan. Dan sebenarnya tidak harus sebagai pejabat publik. Ya yang dilakukan Mbak Ria misalnya dengan ibu-ibu pengajiannya gitu kan, saya dengan UMKM-nya, komunitas teman-teman UMKM, selama yang kita lakukan ini bisa berdampak, walaupun hanya di komunitas masing-masing, itu sudah memberi nilai tambah, jadi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Berarti tertarik ini politik mulai kapan Mas? Kelihatannya tertarik sekali ini. Mulai, udah lama sih. Udah lama ya? Sudah dari November tahun lalu. November. Udah lama itu Mas? Nggak baru banget. Kenapa nggak mencoba yang kemarin Mas? Kan ada pileg ya Mas ya? Pileg belum terpanggil. Cuman alhamdulillah Pilpres saya masuk di pemenangan TKN Prabowo Gibran kemarin, TKN Fanta, kebetulan Mas Gibran teman juga. Saya sebagai koordinator dari TKN Fanta Berbagi, ya kita mau menyalurkan, membagikan bantuan gitu ya sesuai tema makan gizi gratis itu. Dan bersyukur ternyata responnya cukup bagus dan artinya momentum tersebut rupanya kebawa terus gitu kan ya sampai sekarang. Yang awalnya niatnya kita hanya membantu teman yang memiliki gagasan untuk kontestasi, ternyata keterusan sampai sekarang. Ikut sampai sekarang akhirnya. Jadi ya Pilgub ya kita juga di salah satu tim pemenangan gitu kan, dan ya mudah-mudahan tidak hanya dalam aspek kampanye saja, tapi bagaimana gagasan dan nilai tambah ini bisa terus kita tularkan lebih luas lagi. Siap. Gitu. Nah, ngomong Pilgub Mas. Tadi kan nyentil Pilgub. 3 Serikandi Mas. Iya, hebat ya. Hebat ya, keren Pasti ada ya. Mbak Ria nih, lompat nih. Jawa Timur nih 3 Serikandi. Hebat. Kira-kira Mas, 3 Serikandi ini gimana Mas? Menurut Ya, Mas tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya Bu Lulu, Bu Risma juga luar biasa di Surabaya, juga sumbangsihnya dan dicintai oleh masyarakat Surabaya gitu kan. Bu Lulu juga walaupun dari dapil Jawa Tengah tapi sebenarnya juga orang Jawa Timur gitu ya, dan tentu saja Ibu Bukoviva gitu kan yang memang malang melintang dari semua sebagai anggota Dewan DPR termuda, menteri 2 kali, kemudian dipercaya sebagai Gubernur Jatim dan sekarang insya Allah melanjutkan periode kedua gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi lebih berwarna dan lebih menarik, ketiga paslon dinahkodai oleh calon gubernur yang semuanya wanita, Sri Kandi, dan yang prianya Mas Emil Darda dan teman-teman yang lain ini sebagai pendamping beliau-beliau ini. ya. Jadi ada perubahannya Mas ya, seperti di sini ya. Karena kan Sri Kandi semua. Berarti emansipasi ini ya. Berarti keren ya, pergerakan Bagus, wanita ini lebih aktif ya. Bagus. Ya, Jawa Timur memang membutuhkan sosok yang yang keibuan. Keibuan ya Mas. Yang bisa ngomong masyarakatnya, warganya. Kenapa Mas? Karena ya di satu sisi memang ya sebagai provinsi yang nomor 2 terbesar ya, gitu ya, sehingga ya saya pikir ini membutuhkan satu literasi juga, di mana Jawa Timur adalah miniatur dari Indonesia.
kita lihat nggak cuman orang, ya walaupun mayoritas dari Jawa Timur sendiri ya, tapi cukup beragam masyarakat kita di sini. Ya banyak pendatang, banyak teman-teman dari luar dan sebagainya yang mereka sudah akhirnya menetap dan stay di Jawa Timur. Ya ini bagaimana kita bisa menciptakan kekondusifan bermasyarakat yang satu sama lain bisa tinggalnya tentram, nyaman, masyarakatnya bahagia, pendapatannya juga sejahtera. Amin. Tapi kayaknya ini sudah kelihatan nih mengarah kemana ya. Ya kita dukung yang terbaik. Iya, ikhtiar ya Mas ya. Ikhtiar yang terbaik untuk itu provinsi kita yang tercinta. Betul, ya, terutama yang sudah baik harus dilanjutkan. Oh gitu, sepil guys. Oke. Nah Mas, ngomongin tentang Mas Hendy kan dari Surabaya. Betul. Berdekatan dengan Sidoarjo. Tadi kan sampaikan sering lewat Sidoarjo. Sidoarjo kan kota yang unik ya Mas. Iya. Maksudnya dengan ya tadi yang saya sampaikan dengan kota industri yang terbesar tapi pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Kayak mana sih Mas, menurut Mas Hendy gitu, apa yang harus dilakukan gitu oleh pemimpin kita, apalagi Sidoarjo, mohon maaf, hat-trick ya. Iya. Jangan sampai quadrick ya, no sendalit ya Mas. Iya. Apa yang bisa dilakukan sebagai entrepreneur gitu yang masuk di dunia politik dengan situasi kondisi Sidoarjo seperti itu? Sebenarnya Sidoarjo ini cukup menarik ya. Di satu sisi memang sebagai kota suburban dari Surabaya, gitu ya, di mana lebih banyak industrial pabrik yang berlokasi di Sidoarjo dibandingkan tentu Surabaya itu sendiri. Sehingga harusnya serapan tenaga kerjanya lebih banyak di sini. Harusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya artinya isu-isu ketenaga kerjaan mestinya sudah bisa teratasi gitu kan dengan banyaknya penciptaan lapangan kerja. Dan saya pikir Sidoarjo ini juga kota entrepreneurship city. Kita melihat banyak mulai dari yang jualan bandeng sebagai legendaris Sidoarjo, kerupuk udang, sampai dengan kerajinan-kerajinan di Tanggulangin gitu kan. Yang sudah tutup Mas. Sudah tutup ya? Ya banyak tutup. Gitu ya? Kemarin saya itu kesana Mas 10 tahun yang lalu. Nah itu yang harus dihidupkan gitu kan sebagai ekonomi kreatif gitu kan. Artinya ya kunci-kuncinya saya pikir ya entrepreneurship sebagai bagian dari bagaimana pemberdayaan masyarakat kita bisa lebih baik, penciptaan lapangan kerjanya melalui wira swasta dan entrepreneurship ini tadi. Jadi kan udah oke sih Sidoarjo, saya pikir dibilang kota yang tertinggal enggak juga gitu kan, karena berdekatan dengan Surabaya. Betul. Secara lebih kenyataannya Mas. Kenyataannya gimana itu Mbak Ria? Ya begitu kenyataannya. Tertinggi tingkat penganggurannya. Kan rada aneh ya Mas ya. Di Jawa Timur. Oke. Tapi industrinya nomor 3 terbesar di Jawa Timur. Benar. Nah itu PR banget sih. PR banget ya Mas ya. Gimana biar gapnya ini yang jauh bisa semakin. Mungkin dengan adanya Mas Hendy di Sidoarjo akan jadi warna baru. Kenapa? Karena pasti Mas Hendy punya formula-formula bagaimana caranya dulu online-nya berapa persen, offline-nya berapa persen. Dan sekarang pasti berbalik ya Mas ya. Benar. Online-nya yang harus di-up. Benar. Offline-nya yang udah mulai adjustment. Kalau dulu kan kita harus setting offline itu gimana caranya biar bagus ya Mas ya, biar jadi, keren. Sekarang kayak gimana Mas kayak gitu? Ya artinya kalau kita lihat digitalisasi semua pasti ngalami ya. Semua harus siap sama yang namanya perubahan. Jadi ya mau nggak mau kita harus go digital ya. Salah satunya konten-konten ini yang lahirnya dari digitalisasi. Sehingga dari situ teman-temanku semua go digital. Sekarang mau nggak mau jual makanan, fashion, industri kreatif harus go digital. Ayo dong Mas, jalan ke Sidoarjo Mas. Ayo. Minum dulu. Aku minum dulu ya. Siap-siap gerak. Minum dulu. Kan sudah lama nih ngomongnya. Siap-siap. Sebenarnya harusnya dicobain. Benar-benar ngegas ini. Ayo dong, Mbak Rian nyobain dong. Harusnya dicobain ya. Kalau nyoba belepotan nggak ya? Enggak, nih sambil nyamil pisang. Ini sudah saya coba 1 kali guys. Kalau saya makan lagi luar biasa. Cobanya yang sang pisang aja. Iya, boleh. Ini di bawah sini kan Mas juga ada ya Mas? Ya, coba di bawah aja. Nah, ini legend. Banana roll. Mentinya ini yang Banana roll. Bismillah. Mohon maaf ya saya makan ya. Tak temenin. Karena ini legendnya. Ini resepnya kolaborasi. Ini dari Mas Kaisang. Jadi Mas Kaisang punya usaha namanya Sang Pisang. Jadi saya kolaborasi dengan Baba Raffi untuk dijual di store-store Baba Raffi. Gitu, tapi untuk ininya Mas, untuk seasoningnya juga dari apakah ada dari kolaborasi Mas? Kita coba kreasikan bersama. Coba Rek, ini gengsi banget rasanya ya. Gengsi banget ya. Emang pasarnya ke gengsi ya Mas ya? Benar. Gengsi milenial. Saya milenial ya Mas ya. Bukan anak tua pokoknya intinya. Tapi anak mohon maaf ya, nggak bisa ditawarin
Kita aja yang makan. Ya langsung Ada pesan tisu online, beli online. Beli online, betul. Hmm. Kayaknya butuh tisu deh. Mas Hendy juga. Harus coba nih. Ini ada di online ya Mas ya? Ada. Ini rasa yang maaf, terima kasih. Ini rasa almond kayaknya. Almond ya? Ada macanya deh Mas. Ada ya maca, ada macam-macam. Ada macanya. Mohon maaf ya, kayak saya lapar deh. Kita coba lagi boleh ya Mas? Boleh dong, gas Mbak, gas. Kearifan lokal ini. Iya. Ini konten apa sih? Mukbang atau apa ya? Dari awal UMKM, jadinya politik, jadinya mukbang. Iya, namanya. Itu rasanya enak Mas. Ikan Mas. Ikan bagian dari Mas. Iya, betul. Ini kan juga, betul. Nyapi Ikan, juga. nyapi, banyak kita brand-brandnya, brand-brand kuliner. Tapi ikan tuh best Mas. Alhamdulillah. Sambalnya ikan yang best Mas. Iya, benar. Cuma di Sidoarjo kemarin sempat close ya Mas ya pas pandemi. Kayaknya sempat buka berapa tuh Sidoarjo. Nanti aku cek alamatnya. Itu keren Mas. Enak banget ikan, serius. Kalian harus beli ikan guys. Karena Makasih. ikan tuh sambalnya tuh luar biasa. Jadi kalau misalnya beli ikan, kita beli makannya tuh di hemat-hemat sambalnya di karena kita beli sambalnya nggak boleh Mas. Oh iya benar. Kenapa Mas nggak boleh beli sambal? Diporsiin, jadi Begitu ada. ya? Tapi kalau ngomong ke saya mah tinggal saya kirimin. Siap gerak deh kalau itu. Nggak bikin kuliner sambal kayak contoh di Burudi kan ada ya Mas ya. Benar. Surabaya belum ada komunitas Kepikir di sih, Burudi. belum sempat jalan tapi sempat kepikir juga. Kita mau jalanin kuliner Yang sambal. yang basisnya sambal apa itu juga. Karena apa ya? Karena memang Indonesia dikenal sama spicy-nya. Yes, Dan betul. itu sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang orang luar kalau datang ke Indonesia antara Nasi Padang. suka banget makan pedas atau enggak sama sekali gitu kan, mereka Betul. nggak biasa gitu. Betul. Tapi kalau mereka cari spicy food, mereka suka dengan masakan Iya. Indonesia. Masuk ke Mas Surabaya apalagi ya Mas ya? Hmm. Kan Burudi belum ada nyanyi. Iya. Nanti. Burudi mentor saya. Oh siap. Legend, udah dari tahun 90-an beliau. hebat. Tapi memang beda ya Mas ya, yang ditanganin oleh kolonial dan Mas, saya kan milenial ya, kan bervariasi terus kan, Iya. naik terus, bervariasi terus, kolaborasi terus, Benar. dan sampai akhirnya kalangannya banyak yang Gen Z ya Mas ya, Benar. yang apa namanya itu pembelinya gitu. Betul. Maksudnya Mas ini kan offline iya, terus habis itu collab dengan Mas Kaisang. Siapa Mas yang nggak tahu Mas Kaisang? Collab sampai dengan Mas Kaisang. Kalau di ibu-ibu yang sudah lama kan biasanya emang bertahan hanya di offline store. Kan? Betul. Mereka kuat di sana. Benar. Gimana cara natanya? Tapi kalau jenengan kan buatan gitu. Ya artinya memang mau nggak mau kita adaptif ya mengikuti perkembangan. Jadi salah satu kunci bisa bertahan memang ya beradaptasi dengan keadaan yang ada. Ya kalau memang dulu pandemi mau nggak mau kita dipaksa online, kita jualannya lewat online. Pandemi Mas, bagaimana dulu bertahan Mas? Wah itu Saya dengar tuh Mas Hendy malah justru melejit. meroket tuh. Saya lihat gonta ganti mobil, Amin. gonta ganti Amin. moge. Waduh. Amin. Ini pandemi tapi luar biasa ini. Amin. Satu-satunya bisnismen yang bisa bertahan kayaknya beliau dong. Amin. Karena saya ingat waktu pandemi itu kita kan cuma rebahan doang ya Mas ya, lihat apa. Satunya saya lihat jenengan, waduh. Sekarang punya kesempatan datang nih. Amin. Ini siapa ya, keren banget ini, putra daerah banget ya. Sampai gonta-ganti padahal itu pandemi loh Mas. Gimana Mas settingnya? Ya apa ya, mungkin di balik krisis selalu ada peluang gitu kan. Gitu ya. Justru waktu terbaik buat menyerang adalah di saat krisis. Di saat yang lain takut-takut kita ekspansi gitu kan. Saat itu memang saya bersyukur sudah punya 1000 cabang secara offline. Saya tinggal merubah semuanya menjadi online. Dan itu menjadi momentum di mana yang lain belum ready ya, kita udah siap duluan. Bahkan sempat masuk penjualan top 9 tertinggi nasional bersama brand-brand asing itu, brand-brand waralaba asing. Jadi artinya, wah tanpa kita sangka-sangka penjualan online ini, wow fantastis juga ya. Tapi ada tapinya, ya kan semua ada periodenya. Masanya. Ya sekarang mungkin penjualan online sudah nggak sebombastis dulu lagi. Jadi sekarang sudah kembali ke experience. Itu sebabnya kita lihat tempat warung mie yang gede banget tuh, yang antrinya mengular gitu kan, Biasa itu. yang harganya murah gitu kan. Nah itu ya akhirnya kita mau nggak mau harus beradaptasi, adaptif dengan kondisi-kondisi tersebut. Emang itu sangat murah sekali itu Mas. Dan di kocek kita emang luar biasa itu. Tapi ya makin kesini karena kita itu memang viral-viralan ya Mas ya. No viral, no justice gitu ya. Jadi memang agak menurun sekarang kelihatannya. Iya. Gak sebombastis dulu gitu. Artinya ya itu hal umum yang terjadi di semua Bisnis. bisnis. Apalagi bisnis kuliner ya, F&B. Come and go-nya begitu cepat. Gitu. Jadi inovatif, kreatif itu kita dituntut benar-benar harus memberikan best effort supaya tetap sustain di market. Oke.
sih. Sustain di market. Inovasi itu yang paling penting ya Mas. Yes. Baik. Ini terakhir Mas kayaknya. Kalau pesan-pesan Mas untuk pengusaha, ngapunten, pengusaha itu up and down ya Mas. Betul. Up and down. Nah, Betul. up-nya harus seperti apa, down-nya seperti apa Mas? Iya. Karena nggak bisa Mas yang seiring kayak panjenengan itu sulit sekali Mas. Iya. Up and down-nya seperti apa Mas? Triggernya Ini biar kita saya belajar dari Mbak Ria juga ya, maksudnya Mbak Ria juga sosok figur pengusaha Sri Kandi yang luar biasa gitu ya. Tentu kita juga harus siap dengan segala kondisi, bahwa sebagai pengusaha itu yang utama musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatasi mental block, bagaimana kita bisa mampu bersaing, siap bersaing gitu ya, dengan pantang menyerah gitu ya, konsistensi, maka niscaya itu yang akan membuat bisnis kita sustain dan bisa terus bertumbuh. Jadi buat teman-teman adik-adik di luar sana yang mau menjadi entrepreneur, kuncinya pantang menyerah. There's no elevator to success, you have to take the stairs. Jadi bertahan, naik anak tangganya satu demi satu. Semangat! Semangat ya, anak tangga ya guys, satu demi satu, nggak gini doang ya guys. Pesan-pesan Mas untuk Gen Z, untuk anak-anak yang baru kan bisa dibilang Gen Z ini kan sangat dekat sekali dengan digital dan mereka semua ada di tangan, belanja di tangan, shopping di tangan, semua di tangan. Apa nih Mas pesan-pesan biar mereka tuh pergerakannya ada gitu? Kalau kita kan bergerak ya. Benar-benar ya, saya pikir Gen Z sekarang jauh lebih mudah, lebih diuntungkan dengan adanya teknologi. Jadi ya gunakan teknologi, aset digital kita, gadget kita sebagai sarana untuk belajar, satu. Yang kedua, sarana untuk menghasilkan cuan. Bisa juga loh kita menghasilkan cuan hanya dari menggunakan gadget kita gitu kan. Nah, adanya digital ini merubah segalanya dan akan membuat segala sesuatunya lebih mudah, baik penyebaran informasi maupun secara akses. Untuk itu, adik-adikku semua, gunakanlah secara bijak gadget, digital, sosial media yang kalian gunakan, untuk itu bisa memberi manfaat seluas-luasnya buat masa depan. Buat masa depan. Ini kayak Bapak Gen Z Indonesia ini. Dari tadi omongannya tuh benar-benar Gen Z banget ya. Keren. Menolak tua. Iya, Bapak menolak tua ya Mas ya. Terakhir. Ya. Ini menarik Mas. Apa pesan, kesan, dan motivasi deh, atau pandangan Mas Hendy sendiri tentang politik Indonesia? Ya. Jadi bersyukur negara kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia gitu ya, di mana dari segi jumlah pemilih adalah terbanyak di dunia, dan ini tentu membuktikan bahwa Indonesia berhasil melewati itu dan berhasil menjadikan sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia, dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan. Untuk itu ya 2024 kita tahun depan juga 2025 akan dipimpin oleh presiden yang baru saja terpilih dan wakil presiden yang baru terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita berharap kita memberikan dukungan terbaiknya gitu ya sebagai pelaku usaha. Apa sih fokus kita di sektor ekonomi? Pemerintah menargetkan ada pertumbuhan ekonomi 8%, yaitu bagaimana kita bisa saling bersinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha supaya apa yang dilakukan ini bisa memberi manfaat dan dampak tidak hanya secara ekonomi dan kesejahteraan, tapi juga kepada seluruh masyarakatnya bisa lebih bahagia, pendidikannya lebih baik gitu ya, dan kemudian infrastrukturnya juga lebih baik. Itu semua membutuhkan peran serta kita semua, pemerintah pusat dan pelaku usaha. Sinergi, tepuk tangan. Terima kasih Mas, keren sekali podcast hari ini ya guys. Hari ini semuanya daging. Widih. Bos entrepreneur ya. Amin. Dan insya Allah akan menjadi salah satu kepala daerah. Mudah-mudahan di 2029 ya, 2029 kita doakan beliau maju. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau punya berdampak positif buat kita semua, terutama saya sendiri sebagai putra daerah Surabaya, Sidoarjo sekitarnya, mudah-mudahan terdampak oleh semua ilmu-ilmu yang beliau miliki, dan kita semua yang di sini bermanfaat buat orang lain banyak. Itu aja. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak memberikan inspirasi buat panjenengan semuanya, dan terima kasih Mas Hendy atas waktunya. Terima kasih. Siap sinergi, Mbak Ria. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.